المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanbaghi at-tasbihu. Ayat tanzil mutlaq illa lahu. Subhana man moho suci zat la yanbaghi kang ora sayujo apa at-tasbihu nyuciake. Ai at-tanzihu tegese bersihake atau nyuciake al-mutlaq wa mutlaq illa lahu angin maring umat ai jalalihi illa lahu angin krono man ai jalalihi tegese krono keagungane man al-muqaddasi kang nyuciake subhana dzil fadli. Subhana dzil fadli moho suci zat kang anduweni keutamaan aizida tegese kelebihan fil Allah ing dalem peparing wa ni'am lan pira-pira nikmat. Lafaz ni'am iku jamu nikmatin dan dijama'i lafaz nikmat bimakna al-in'ami kelawan makna awal nikmat. Subhanal wujudi moho suci zat kang anduweni sifat loman ya apa tegese peparing wa fil ihya iku tetep dalam kitab ihya dzil izzati utawi lafaz dzil izzah wa fil jami' dalam kitab jami' dzil majdi utawi lafaz dzil majdi asyarafi majdi itu artinya asyarafi mulya wal karami lan loman ayat tafaddul tegese apa jenenge melebihkan kelebihan bil atoi kelawan peparing min wa yusalin saking tanpa jalur. Subhanallah ahsa kulla syai'in ilmi. Subhanallah maha suci dan ahsa kang ngitung sapa allazi kula sae ing zaman-zaman suci bi ilmihi kelawan ilmune allazi. Allahumma tu Allah ij'al mungkin dadiake tuan limaring ingsun nuron ing cahaya fi qalbi dalam hati ingsun wa nuron lan cahaya fi qabri dalam kuburan ingsun wa nuron lan cahaya Pisang dalam mengrungu ingsun wa nuran lan cahaya fi basari dalam peninggal ingsun wa nuran lan cahaya fi sya'ri dalam rambut ingsun wa nuran lan cahaya fi basari dalam kulit ingsun wa nuran lan cahaya fi lahmi dalam daging ingsun wa nuran lan cahaya fi dami dalam getih ingsun wa nuran lan cahaya bidon dalam belum ingsun wa nuran lan cahaya min baini yadayya saking antarane ngarep ingsun ayas'a tegese lumaku amami dalam ngarep ingsun wa nuran lan cahaya min khalfi saking buri ingsun ay waro tegese buri ingsun wa nuran lan cahaya yang saking arah tangan ingsun wa nuran cahaya simai saking kiwa ingsun wa nuran cahaya min fawqi saking arah dhuwur ingsun wa nuran cahaya min tahti saking arah ngisor ingsun. Allahumma tu Allah zidni mugi tambah paring tambah tuan ing ingsun nuran ing cahaya wa aqini lan mugi paring tuan ing ingsun nuran ing cahaya agama nurin kelawan luweh agune cahaya waj'alkan mugi dadake tuan limaring ingsun bijaya ing mutakallim kelawan den waca ejer yang mutakallim waj'al li wa nuran ing cahaya waj'al mugi dadake tuan limaring ingsun nuran ing cahaya birahmatika kelawan kawalasan Tuhan yang aman rahim dan kan paling welas dobrokan welas asih. Ada utawi iki doa yang panjang itu
iku min atfil am saking ngatofake lafaz kang umum ala sing ngatasi lafaz kang khusus. Aini akli tegese dadekake muga-muga dadekake wali-wali sunurun ing cahaya samilan kang mengko yang meliputi samilan kang meliputi lil anwari maring pira-pira cahaya as-sabiqati kang jen atau kang dingin wali-wali halan maring liyane anwar wali-wali halan liyane anwar. Kala dawuh al-Qurtubi wa Qurtubi wa tahqiq utawi nyatane fi makna nuri dalam maknane cahaya iku ana sak temene nur iku ana sak temene nur muzhirun iku mertelakake lima maring perkara yang disambungkan den bangsake apa ma ilahi maring nur lima maring perkara yang disambungkan den bangsake apa ma ilahi maring nur wa wa taima yahtalifu jadi beda-beda apa ma bihasabi lawan milang-milang ma panurus sami mongko utawi cahaya pengrumu iku muzhirun mertelake lil masmu'ati maring pira-pira perkara kang bisa den rumoake lil masmu'ati maring pira-pira kang bisa den rumoake wa nurul basari utawi cahaya peninggal iku kasifun kang buka iku kasifun buka lil mubsirati maring pira-pira perkara kang den tingali wa nurul qalbi utawi cahaya ati iku kasifun buka ambil makluman sing pira-pira perkara kang den weruhi wa nurul jawari utawi cahaya pira-pira anggota badan iku ma perkara yaitu kang pertelo apa ma iku ma perkara yaitu kang pertelo apa ma alaiha ing atase al jawarih apa wae min amal taati bayar saking pira-pira amal taat. Qala dawuh sapa Nawawi Imam Nawawi naklan krono ukil ali ulama yang sepira-pira ulama tuliban supri apa an-nur tuliban supri apa an-nur cahaya finaqdhi ing dalam pira-pira anggota badan wong wa jismilan yo awak jisim jasad badan awake wong wa tasarrufan lan pira-pira penggunaane wong tasarrufan itu perilaku wa taqalluban lan pira-pira molah mali wong wa halalati lan pira-pira perkara halal wong wa jumlah lan keblengane wong fi jihadi dalam ala-ala wong asik kang antara yasiho sehingga orang melenceng apa saya pun suci-suci minha saking antara yasiho sehingga orang melenceng apa saya pun suci-suci minha saking akdomi anggo saking cahaya saking nur kita wis rampung apa dawuh Imam Nawawi wa hadza wa tayyinu ayyu muwafiqun nyocoki lima maring perkara fikih kang ketekel kitab iya minggu ini ziyadatin saking tambahan wala naksilan kekurangan wa mukhalifun lan nulayani lima fil jami' lima maring perkara fil jami' kang ketekel kitab jami' Baiklah barang tamu menalikani rampung sira minat doa saking donga para tastakil mongko aja nyibukno sira aja ketungkul sira atau menyibukkan diri ila waktu sakti maring waktu ni ibadah fardu illa bifikrin angin lawan mikir au tasbih utawa maca tasbih au qiraatul Qur'an utawa maca Qur'an au idalik utawa liyan kono fikrin tasbih qiraatul Qur'an. Contohnya kata tahmidin kaya maca alhamdulillah
istighfar lan jalur sepuro. Maca istighfar kama keterangan ruya kang diberitake Anas saking Imam Anas saking sahabat Anas ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Nabi man la sabani wong iku qala dawuh sapa man. Sobihatan dalam waktu isu yaumal Jumat di dalam Jumat. Qabla salatil ghadati terusah salat subuh. Mencapai ini astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacaan astagfirullah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah sahabat yang telu dengan doa ambalan. Lain ngono iku, ghafara mongko ngapura sapa Allah taala, Gusti Allah taala, dzunubahu ing dosane man. Walau kana sanajan ono apa dzunubahu iku misla zabadil bahri. Sepadane untuke segara iku misla zabadil bahri kami untuke segara wa yu'adzan bi'ataki an umrofi saking umirofi radallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku para kasaman Nabi laha maring umirofi dawe kanjeng Nabi ini ya umarafi he umarafi idza kunti nalikani subeneng sira idza kunti nalikani subeneng sira ila salati wa salat fasabbihi mongko maca tasbih sira Allah Gusti Allah asrar kawan ping 10 wa halil daulan maca tahlil sira maca la ilaha illallah asrar kawan ping 10 wahmadihi lan moco alhamdulillah sirain Allah wahmadihi lan moco alhamdulillah sirain Allah asrat ing 10 ping 10 asrat kan 10 wa kabbirihi lan moco takbir sirain Gusti Allah asrat lawan 10 wastaghfir lan moco istighfar sirain Allah asra lawan 10. Fa inna ki mongko satemene sira wadon iku ida sabah dinalikane maca tasbih sira wadon. Kala moko dawuh sapa Gusti Allah. Hadza ta'ini tasbih li iku kadhe ingsun. Wa ida halanti lan nalikane maca la ilaha illallah sira wadon. Kala moko dawuh Allah. Hadza ta'ini tahlil iku li kadhe ingsun. Wa idza hamidti lan nalikane maca alhamdulillah sira wadon kala maca Allah hadza iki pujian iki kang dhewe wa idza kabbar lan nalikane maca takbir sira wadon kala maca Allah hadza iki takbir li kang dhewe wa idza astaghfar bilan alikani jalur sepuro dirawatkan malam perdawuh Allah qad fa'altu teman-teman agawe sing kada mungkin kada mungkin qad fa'altu mentok kala perdawuh Allah qad fa'altu teman-teman agawe itu maksudnya tak sepuro maksudnya ono jalur sepuro tak sepuro. Pada kaya mengkono hadis mau fil akari dalam kitab azkar lin Nawawi dan Imam Nawawi. Fil hadis dalam hadis man tawi isi hadis itu man utai sampeyan wong kala dawa sapa man. Ngucap sapa man ba'da tulul fajr dalam sawise metune fajar. Subuh berarti. Wassalatu subilan salat subuh. Ngucap subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah subhanallah wa suci Allah la ilaha illa wa bihamdihi lan kelawan muji Allah subhanallah wa suci dan yang menunjukkan paling anugerah sapa man wala yumanulan ora den paling anugerah sapa iman subhanallah wa suci dan tujukan kelamatake sapa man wala yujaru alaih ora den selamatake sapa iman Subhanallah wa suci dan layak berukan
ora lebaran sokoman bebas itu layak baru berarti tidak bebas, berarti selalu gitu. Layak baru kan orang lebaran sokoman minal hauli wal quwwah illa ilaih. Minal hauli saking reko wal quwwah lan saking reko doyo wal quwwah lan kekuatan illa ilaih yang paling subhanallah mohon suci dan atas biru kang utawi apa cek woi wah gitu akhirnya hantu main-main ya. Aduh, bacaan yang mana wakil tau. Pokoknya assalamualaikum sih tapi ke main tolong seorang boy. Subhanaman mau suci zat atas dewa kutai tasbih biru. Subhanaman atas biru minnatun minhu. Subhanaman mau suci zat atas biru kang utawi tasbih minnatun iku nikmat. Minnatun iku nikmat minhu saking iman. Alaman ini tetep ing atase wong iki tamadhakan ketanggenan sapa man. Alaihi ngatasi man. Yopo karepe saya selama 2 tahun lebih baru kali ini bisa berkunjung. Bismen. Jadi das untuk telu, makanya saya nggak terangkan dari tadi. Dan mulai akhir tak mari, seharian kepala saya pusing. Ya berat gitu. Maklum lah, faktor usia mungkin. Makanya mau cari dibuat terang-terang ini aja jangan tuh. Subhanallah maha suci dan yusabbihukan maca tasbih sapa apa kulo saiki. Saben-saben suci bihamdihi kelawan mujiman. Subhanaka moga suci maha suci Tuhan. La ilaha illa marana pangeran iku mujud illa anta ya man hidat yusabbihuka menentas bela maring man apa aljami'u sekabehane makhluk. Woi yuk robo woi halo cukup deh punyanya dalam apa punyanya siapa itu ya man edan disampaikan menyotas lalu mariman apa aljami'u sekabehane makhluk. Ada rokan ketemu Tuhan ingsun bi Afrika kelawan pengapura Tuhan. Pak ini mongko sakmene ingsun jazuun iku dat kang akeh gitu. Jazuun iku kang akeh kersulane. Sumaya astaghfirun li jalur sepuro samaman Allah Gusti Allah. Maca istighfar gitu. Miata marotin kelawan 100 ambalan. Painau mosane kelakuan melayang di ora teko alain atase man. Apa arbauna petang puluh amane yauman dinoni. Apa arbauna petang puluh amane yauman dinoni illa waqat atadhu. Illa waqat atau angin lan temen-temen teko iman. Apa dunya bihadar fiha kelawan sekabehane dunya ai bi asna ya sekabehane dunya wa zalika ta'ala illa wa qad atat dunya wa zalika ta'ala
illa wa qad atat dunya. Wadzalika la yakunu illa wa qad atat dunya itu syarat takwa kelawan syarat takwa maring Allah. Ada kaya mengkono-mengkono keterangan sing panjang mangga fil hadis itu berapa baris di atas. Nah kalau mungkin indah sama Ujairami Mujairimi an Sayyidi saking Gusti Sun Ahmad Razuk. Saya Ahmad Razuk. Turun ke Songo. Sekali-kali moconya dua kayak pasang rawat retor. Tanganku semua ini ya. Kecepatan orang apa nih? Apa ya? Baik, jadi walaupun tidak sebanyak ini tentunya yang akan kau baca doanya, dan jangankan kamu, saya nggak hafal doa sebanyak ini ya. Tapi setidaknya paling tidak pesannya adalah di antara sholat sunnah sebelum subuh mau subuhnya itu adalah waktu yang mustajab. Di situ kau boleh lakukan doa apa saja. Syukur-syukur kau isi dulu dengan doa-doa ini. Lega ngono ku semono apa jenenge? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah 100 kali. Lega iso 100 kali ya 40 kali. Lega iso 40 kali ya 21 kali. Lega iso 21 kali 11 kali. Kaiso 11 kali 7 kali, kaiso 7 kali 3 kali, kaiso sekali, kaiso kaki ngomong ngasui ramena ya lho. Yes pokok wirid atau apa? Atau misalkan kamu itu susah sekali untuk baca-baca itu, bacalah zikir yang paling enak. Salah satunya zikir itu paling enak itu ya baca sholawat itu. Dengan cara mendekat kepada Allah, dengan cara memuji Rasulnya. Paling enak ya salawat Jibril itu dong, Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu baca 100 itu cepat, baca 100 itu cepat. Syukur-syukur di sini cepat nggak sih dari adzan ke sholatnya cepat nggak? Subuh cepat. Apa ngenteni sak pondok tani kabeh ngono ya? Ya setengah pintu jelas. Ya enggak, maksudnya itu ketika ada kesempatan itu kamu baca sholawat Jibril saja. Syukur-syukur kalau kamu bisa menuntaskan 1000. Kalau kamu waman wadhafa as-salata 'ala nabi ya alfa marratin kulla yaum, semua hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Wah, itu saya dapat ijazah itu banyak sekali dan berkali-kali dari guru-guru saya. Nek wong gelem maca sholawat 1000 kali dalam sehari semalam, 1000 kali dalam sehari semalam, sholawat apa wae wis. Lah sing paling cepet kan sallallahu alaihi Muhammad ya dong, sholawat paling simpel namanya sholawat Jibril. Karena dinamakan sholawat Jibril ya dari dulu gak ada yang namanya sholawat Jibril. Ulama aja yang kasih nama itu karena untuk lebih mudahkan identifikasi. Karena apa? Hampir setiap kali malaikat Jibril menemui Rasulullah, malaikat Jibril selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah dengan teks Sallallahu alaihi Muhammad di depan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad begitu. Dan di kesempatan lain Jibril juga sering mengucapkan Sallallahu alaihi Muhammad, tidak harus di depan Nabi Muhammad. Nah, maka itu sholawat yang sangat valid, yang tidak mungkin bisa dibantah dan paling simpel lah, paling enak. Namanya sholawat Jibril. Jadi kalau kamu mendawamkan itu, melazimkan bacaan sholawat Jibril itu sehari semalam 1000 kali, dan itu tidak harus fi majlisin wahid, tidak harus dilakukan dalam satu kali duduk, tidak. Boleh kamu cicil, maka caranya enak. Ya kesempatan itu paling enak. Nanti lapor. Masuk tanya turu mari sholat qobliyah subuh atau miso-miso kan gak pantas ya toh. Tangi turun dari miso-miso ya ngomong kayak sallallahu alaihi Muhammad bawa tasbih atau bawa rilisan begini atau apa terserah untuk sebagian. Kalau awal-awal mungkin kamu masih perhitungan. Kalau awal-awal lo ya masih perhitungan.
Karena kamu adalah targetnya sangat pragmatis. Saya ingin punya mobil, saya ingin hafal alfiah, saya ingin hatam kitab ini, saya ingin apa? Saya ingin nyaur utang misalnya. Pada pondokan kadang ya utang, saling utang sama teman biasa kan. Utangnya kok agak berat, kamu agak sulit untuk nyaur, ya ditebuslah dengan cara baca itu, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah kita terbiasa, nggak perlu hitungan 1000 nggak perlu, karena pasti terlewati dan sudah nggak ada hitung-hitungan. Nah bedanya kalau kita hitung-hitungan, biasanya balasannya juga hitungan. Tapi kalau kita loss, sak belengere, sak kuat-kuate, nah itu Allah juga akan kasih kita anugerah sudah loss. Kamu pernah dengar saya puji? Gak dengar? Gak tahu. Saya puji itu orang Semarang. Saya puji itu orang Semarang. Orangnya agak nyentrik, senengannya pakai jubah, gak pakai kopi aja, buat itu bawa. Tapi bukan Wahabi, bukan. Jadi saya puji itu kemudian mendapatkan ijazah suruh mengamalkan sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah. Tafrijiyah itu jalan keluar, karena memang dengan baca sholawat itu hajat itu gampang. Atau disebut dengan sholawat nariyah, karena itu kecepatan terkabulnya itu seperti cepatnya api melahap kayu atau apa gitu, secepat api membakar itu. Istilahnya itu apa namanya, penggambaran itu. Nah, saya puji itu ceritanya dulu awalnya melarang, dia melarang katanya loh. Kemudian dia kesana kemari, lama-lama kok kemudian dia itu mendapatkan ijazahan membaca sholawat nariyah 4444. Kamu pernah dengar nariyah? Allahumma sholli ala saling dalam tahapan ala kita wahidatan halu bil qad wa tawfan bil qurab wa bil hawaij wa nunadu bil qaid wa husnul khawatim wa syarrul rahman wa karim wa al-sawfi bil tamha wa nafsi ada itu 56. Itu dibaca 4444. Beliau itu dapat ijazah yang sanadnya, urutan ijazahnya itu sampai ke Syekh Dalhar. Ceritanya Syekh Dalhar itu di Gunung Pring, Muntilan, Jawa Tengah. Pernah ada yang sampai ke sana? Nah, di Magelang itu ada, itu dekat dengan Borobudur. Saya beberapa kali ke sana. Dekat dengan Borobudur. Nah, itu yang kasih ijazah itu ke atasnya itu sampai ke Syekh Dalhar di Muntilan. Kemudian dilakukanlah oleh Syekh Puji. Cuma kata Syekh Puji itu mungkin udah punya jalan, bakal jadi miliarder ya. Tapi sambil bekerja loh, syaratnya loh ya. Orang terus moco selawat toh sampai musim abu tetap gak efek ya. Tetap harus sambil ada usaha orang menentok. Orang menentok yang kamu orang jogo sego, orang pulau orang cangkemu ya iso warak gitu. Tetap harus ada usaha. Dan itu dilakukan, dia nggak hitung-hitungan. Orang jogo jagung, saember, ngono wis. Ya jelas lebih lah 4444. Sambil dia itu berusaha bisnis kaligrafi Arab dikirim kemana-mana sampai kemudian dia itu bisa ekspor. Jadi sampai hari ini bisnis kaligrafinya Wakilah itu bisa ekspor ke negeri-negeri Arab sana. Dan itu ada yang pakai tinta emas macam-macam, jadi harganya mahal-mahal. Dulu awalnya ketika dia merintis itu bacanya sekali itu kan baca sholawat itu bosa ember terus sambil ngeri. Ketika usahanya sudah mulai jalan, bahkan dia mulai sukses, dia berhenti baca sholawat itu. Tapi tetap kaya. Ketika ditanya ada Syekh, dulu katanya sampai itu baca sholawat nariyah. Ketika sampai kaya itu sudah nggak baca sholawat. Saya sekarang berhenti baca sholawat. Sekarang saya bayar orang khusus baca sholawat itu. Jadi di antara pegawainya itu ada beberapa orang yang memang tugasnya baca sholawat gitu loh. Baca sholawat itu. Saya sudah selesai, sekarang tak gantikan ke beberapa karyawan saya. Nah itu ceritanya unik. Ini cerita teman saya. Jadi ketika itu
Dia kan orang kaya, dia pernah punya kasus dulu kena penjara gara-gara menikahi anak usia 12 tahun, namanya Ulfa. Sak morotua nih di penjara bisa, Syekh Kunci morotua di penjara karena dianggap pedofil. Aneh gitu ya Indonesia itu. Padahal Siti Aisyah dinikahi Rasulullah menurut riwayat yang masyhur usianya berapa? 7 tahun usianya Siti Aisyah itu dinikahi Rasulullah. Rasulullah sudah 50 lebih. Siti Aisyah itu 7 tahun. Setelah dinikahi dikembalikan lagi ke ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. 2 tahun kemudian, berarti ketika usia 9 tahun, dipintalah lagi Siti Aisyah tinggal serumah dengan Rasul. Itu konwani nuduh Rasulullah pedofilia. Nah, betul ya. Nah, betul dasmu ya. Nah, itu perintah Allah. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu halal itu, tidak masalah. Nah, singkat cerita, saya puji itu, memang orangnya agak unik. Saya puji itu katanya dari cerita. Jadi kalau ada orang minta sumbangan, belum tentu dikasih. Memang orang unik ya. Mohon maaf kami ini ngajukan proposal bantuan ini malah dimarahi. Oh, dan wong Islam ini sing tok ngemis tok jalur sumbangan digawe ongkos tok ada. Digawe ongkos mulai. Padahal miliarder. Tapi di sisi lain ketika dia jalan di jalanan enek wong ngarit gitu. Mandeg sing enek wong ngarit gitu. Itu lho, Bang. Kowe sampe tau wek ning ngarit kok. Rada penggawean kok piye, Bang? Nggih, kula anu jenenge wong cilik gak ada penggawean. Tahu-tahu dia keluarkan uang itu 15 juta nyok tuku Honda Beat rayeng katanya. Itu memang agak unik orang. Nah, suatu saat karena dia orang Panggilan, dia mendatangi Pondok Tegalrejo. Pondok Tegalrejo itu pondok keren, pondok gede di Panggilan. Datanglah. Nah, kebetulan kiainya di Tegalrejo itu alumni Pelosok. Akhirnya dia bilang, "Kiai, saya punya uang 3 miliar ini. Mau saya kasihkan bantuan untuk pondok 1 miliar untuk pondoknya sampean," katanya. Saya mohon rekomendasi yang 2 miliar ini kayak Nosopo. Akhirnya dia cerita, ya karena saya alumni Pelosok, ya sudah sampai ke Pelosok saja. Jadi 1 miliar dikasihkan di Magelang sendiri. Dia orang Semarang ya, dikasihkan di Magelang. Kemudian keliling ke Pelosok. Nah, ke Pelosok bilang, "Yai, saya ada uang 2 miliar. Ini mau tak sebar di 2 pondok. 1 miliar untuk pondok sampean. 1 miliarnya untuk siapa?" Ya karena Pelosok itu akrab dengan Lirboyo, ya sudah bawa ke Lirboyo. Enak pol, duit 3 miliar loh. Iya loh. Wah, aku beli 10.000 ngono ya. Nyelempit lali terus sombong iki rasa dulu kok dia. Wong Islam taek ngono. Terus 10.000 dari sombong iki gak keturu. Bajingan tenan. Di kami. Nah, ketika ke Lirboyo itu ada teman saya, anak kebetulan beliau anak Malang sendiri dan menjadi petinggi di pondok juga, jadi pengurus senior di pondok. Waktu itu menemani saya di waktu itu ketika sowan ke almarhum Romo Yai Idris. Sowan itu orang yang sudah sekaya itu jadi miliarder itu. Tahu-tahu habis ngobrol, saya mau nyumbang ini ya, ini buat bangun di pondok, terserah Yai mau apa. Ya ada 1 miliar Yai kalau sampean mau. Oke, matur suwun. Akhirnya itu nulis cek gitu. Saya nggak bawa cash Yai, saya bawa cek. Boleh nggak? Boleh. Ya, akhirnya dia deprok katanya. Deprok itu di bawah meja itu. Jadi dia tanda tangan cek itu di atas di bawah meja itu. Dodok begini. Sambil nulis, "Yai, lek kurang jenengan sanjang mawon." Yai kalau sampean kurang untuk bangunan ini, sampai nanti bilang saja kurangnya berapa. Tak selesaikan. Nah, itu barokahnya baca selawat nariyah. Itu baru 1 orang dan masih banyak. Ada yang cara yang lebih gampang, tidak harus 4.444. Anda baca setelah Isya. Nah ini tadi ini ya. Setelah Isya baca 11 kali. Baca berapa? 11 kali. Allahumma sholli sholatan kamilah 11 kali. Baca setelah Isya.
Entah setahun kalau nggak ada perubahan, leren aku mulang. Enak toh? Ancamannya mulang leren aku seneng wis. Rasa ngadepi golongane tembikar iki. Gak usah marah kroco. Baca 11 kali setelah Isya. Tawasulnya kesiapan, ndak usah tawasul, lek sholawat itu aman wis. Kecuali lek kon katene ngamalno amalan-amalan sing aneh-aneh cok sampai enggak ada gurunya. Tapi kalau sholawat aman sudah. Enggak usah tawasul, enggak usah Fatihah. Langsung Allahumma sholli sholatan kamilah. Kasih bismillah di awalnya enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah sampai 11 kali. Dan itu sebentar, kalau udah hafal, udah terbiasa. Alah, kali 3 menit, 4 menit dulu ya. Cuma 11 kali. Oh, tunggu itu hasilnya. Tapi gak instan loh ya. Kalau apa gak instan, kon gak akan dosa foto aku ya. Gak akan langsung terkabul. Ya setahun lah kira-kira, setengah tahun atau 1 tahun kau lihat banyak perubahannya nanti. Kalau kita tidak bisa mendapatkan anugerah berupa rezeki fisik, siapa tahu kita akan mendapatkan futuh itu. Dibuka oleh Allah hatinya. Biar kau niku apal saja. Tasrifan apal, lugawi silai apal. Tapi belas gak gelem paham. Karena komposisi otakmu itu cuma segini. Itu EPT loh ya. Dari menu menu. Sisanya Pak belum. Wes model-model gas berjiwa basket yang ini. Isinya belum toh ya. Goblok pun enggak. Siapa tahu dengan barokahnya membaca sholawat itu, hadis itu akan futuh. Apalagi Anda ini pelajar ini sebetulnya tidak cukup baca sholawat. Kalau saya biasanya bacanya 4 ya. Sholawat itu 4 macam. Ini boleh kamu lakukan. Saya sering melakukan itu, terutama baca Isya. 4 sholawat macam. Ini adalah sholawat yang ampuh sekali. Pertama sholawat Fatih. Hafal ya kamu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala sahbihi qadrihi wa miqdaril azim. Hafal kamu ya toh? Salat Fatih baca 3 kali. Salawat Fatih baca 3 kali. Yang kedua, salawat munjian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamal afat 3 kali. Yang ketiga, salawat tadi, salawat nariyah 11 kali. Dan yang terakhir, salawat tibbil qulub 7 kali. Itu biasanya yang saya lakukan setelah Isya. Habis sholat Isya itu kan santai-santai di sambil baca. Wis tok rasane dhewe. Kalau dalam ini saja ini pelajarannya S3 ya. Sesuatu itu bisa dijelaskan itu karena 3 hal. Ini pelajaran S3 soalnya. Kamu kok ya awak. Ya boleh awakmu tetap berjiwa kami ini. Dijelaskan sama orang paham ya. Ini belum tok sih ya. Jadi sesuatu itu bisa dipahami itu dengan 3 hal. Pertama bisa dipahami dengan cara bayani. Yang kedua dengan cara burhani. Yang ketiga dengan cara irfani. Imam Ghazali itu menggambarkan itu mudah sekali. Bayani itu adalah menjelaskan sesuatu secara sederhana. Apakah kopiah itu? Kopiah itu adalah ya sini terbuat dari ini. Tapi kalau kemudian burhani, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah cara membuat kopiah? Jadi penjelasannya lebih rumit, pakai teori begitu. Oh ini harus membutuhkan mesin jahit adalah ini, kemudian caranya begini, ditepuk-tepuk dan sebagainya. Tapi yang ketiga ini yang paling penting namanya irfani. Irfani itu bagaimana? Kalau tadi bayani itu apakah itu kopiah? Burhani itu bagaimana caranya membuat kopiah? Irfani itu ya ketika saya mengalami memakai kopiah ini. Paham maksudnya? Jadi saya itu tidak hanya tahu bisa menerangkan, tapi saya juga mengalaminya. Itu namanya irfan.
Nah, ini gampangannya ceritanya sederhananya begitulah. Nanti kalau ini lebih jelasnya ya kamu setelah ini lulus udah S1, S2, S3 lah, nanti kamu akan tahu gitu ya. Pokoknya gampangannya ngono lek tak jelasno daki-daki. Pertama kon ngantuk, kedua kemungkinan muntah-muntah enggak paham ya tuh. Jadi gampangannya ngono. Jadi lek bayani itu apakah itu kitab? Kitab adalah bla bla bla. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menyusun kitab? Cara menyusun kitab adalah ini. Dan ketiga, bagaimana cara memanfaatkan kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Orang muslim itu namanya irfan, paham ya? Ngalami langsung. Kata Imam Ghazali cara menerangkannya, bayani itu adalah hal-hal yang berhubungan seputar tentang api. Itu namanya bayani. Burhani adalah bagaimana caranya engkau bisa menerangkan dari A sampai Z apakah itu api. Fungsinya, cara membuat api, menghidupkan apa macam-macam. Nah, irfani itu adalah engkau tidak bisa mengaku irfani tentang api sebelum kau merasakan terbakar api itu. Paham? Nah, irfani itu saya tidak bisa menjelaskan tentang selawat tadi. Lek kon gak nglakoni dhewe, kon gak iso mbuktekno dhewe, dan nanti efeknya beda-beda tiap orang. Benar? Beda-beda karena sisinya orang itu kan beda-beda rek. Iya toh? Ono sing 1300 cc, ya berjiwa Avanza. Sampai ngejen ya toh, mlakune pangga 120 ya. Ada yang berjiwa Innova 2000 cc ya toh. Setengah pancalane khusus. Ada yang berjiwa supercar, iya toh. Bukan dipancal. Sikil kayak ditempelkan ning gas mencelak dhewe misalnya. Paham maksudnya? Nah, jadi kamu jangan nyalakan saya kalau efeknya itu berbeda-beda pada kamu. Tapi intinya efeknya nanti positif. Kalau kamu belum dikasih kesempatan, mungkin rezeki yang melimpah dan sebagainya yang berupa fisik, entah itu harta benda macam-macam, karena kamu masih di pondok, ada terkadang itu caranya Allah mengabulkan itu dengan dibukanya hati. Mungkin kamu awalnya ngamuan emosian, ya toh. Gak kena ono salah titik. Jangankan salah bener lo kancamu di matamu salah ya. Pakai wis tipikal ndas bontrek ya to. Ndas wis bontrek gak kena keliru titik. Bener ae keliru meneh salah. Bisa. Nah, dengan baca sholawat itu kamu melazimkan itu, merutinkan itu, bisa jadi hatimu akan dibuka oleh Allah, dilembutkan. Ya Allah, ternyata saya nggak perlu tuh marah-marah ini. Sabar-sabar, tambah sabar. Dan yang paling penting itu santri itu kuncinya futuh ya. Lek wong mesti buka atine wah ilmu wis plak wis ilmu ya. Tapi lek gak dibuka koyo biyen aku ya. Wah, belajar mulai pagi sampai sore malam tiap hari. Sampai SMP ku belas gak ngerti apa. Basa bondo, alhamdulillah sama Allah lah mungkin ya dibuka walaupun tidak banyak dibuka titik. Paham kabeh pelajaran waktu. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya. Walaupun tidak paham banget lah, pokoknya wis ketok rada keren lah ini kan ya. Lumayan lah, lumayan. Nah, itu yang paling penting. Percuma kamu mondok 10 tahun, 15 tahun kalau hatimu tidak dibuka oleh Allah, percuma. Panggah plongo ya lolo. Urip karo mati karo beda. Ya. Kata Imam Syafi'i itu wa man fatahu at-ta'limu wa ta'ayatihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa di masa hidupnya itu tidak pernah sekalipun mencari ilmu, maka orang yang seperti itulah bacakan takbir 4 kali karena dia sudah menjadi mayat. Apa maksudnya takbir 4 kali itu? Sholatkan jenazahnya. Dia itu mati sebelum mati. Lawamu alhamdulillah sih kayak kesempatan boleh ilmu. Orang nyetang lepuning kelas ini ruangan ini turu guyon ngalor ngidul cengangas cengenge. Insyaallah kita ada barokah. Mungkin hari ini kamu nggak reken, makanya perlu saya rekam ini. Siapa tahu kamu kangen pelajaran kamu.
Yo rek aku goblok men yo kasta rek apa sih kasta apa ya. Oh getun aku biyen kok gak sregep. Carilah pelajaran saya dulu, channel dulu buka. Coba tahu makanya saya rekam itu masih delok enggak terus aku ya. Karena enggak mesti kok, bener enggak mesti. Kamu jangan putus asa. Hari ini mungkin kamu kelihatannya lo nggak ngerti apa-apa. Saya dulu pernah mengalami itu dan tidak nyaman jadi bodoh, yo. Tidak nyaman, minder, merasa kecil hati, kok pasti tidak jadi bodoh. Ya, tapi itu tidak berlangsung lama. Mungkin Allah masih jaga saya, mungkin itu. Wah, masuk pondok, wes kitab yang dia dipelajari gak paham. Ini tuh maksudnya, ini tuh karepe. Yalah, ini dok kita yang nggak baru sebodoh itu saya dulu. Nah itu salah satu barokahnya adalah baca sholawat. Siapa yang bisa kau lakukan dan kau silakan lakukan. Nggak perlu tawasul sampai kemana-mana karena itu sholawat aman. Nggak ada terus ceritanya orang ngamal sholawat terus ngiring itu enggak. Wah apa dia baca sholawat, ahli baca sholawat pak, tapi kok ini pak? Ada amalan lain itu pasti. Ada amalan lain yang tidak digurukan, nggak ada gurunya. Wah itu kita mujarobah gue alim gak tambah soyo bukan mecrek ini. Kalau itu cengangas, cengenges gak jelas ya tuh. Guyu gak apa-apa, tapi ojo kakek ojo kesuwen ya tuh. Guyu bisa cukup itu ya tuh. Mari. Ojo terus toh, ya guyu keras terus deh. Bahaya ini. Salah tobatnya ya. Saya kira kita bisa sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.